أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat pertama Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam yang singkat. Allah perjalankan mulai dari Masjidil Haram, kota Makkatul Mukarramah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa yang berada di negara Palestina saat ini. Dalam ayat ini Allah menceritakan bahwa sesuatu peristiwa yang tidak mungkin bagi kita manusia, semua mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mustahil bagi kita, maka semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam ayat ini setidaknya ada beberapa poin yang akan khotib sampaikan pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini. Yang pertama, melalui ayat ini kita sebagai seorang muslim yang beriman harus mempercayai tanpa sedikit pun ada rasa keraguan di dalam hati kita. Tanpa sedikit pun ada kebimbangan dalam diri kita. Bahwa kita wajib meyakini seyakin-yakinnya apa yang dibawa Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sampaikan dalam kehidupan kita. Semua wajib kita percaya dan imani. Mari kita melihat ke salah satu seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelar dengan As-Siddiq. Yang pada saat peristiwa besar tersebut, ketika Nabi menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, kepada masyarakat pada saat itu, Aku diperjalankan oleh Allah dari kota Makkah ke kota Damaskus, Palestina saat ini. Lalu Allah angkat aku ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, di satu tempat yang tak ada satupun malaikat yang mampu untuk menembus tempat tersebut. Rasul ceritakan kepada sahabat, sebagian sahabat yang mantap dengan keimanannya, ada sedikit keraguan. Sebagai sahabat yang memulai imannya kembali murtad. Dan sebagian masyarakat yang masih dalam kekufuran mendengar berita Rasulullah SAW yang telah diperjalankan, tak sampai
satu malam penuh. Mereka mengatakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang gila. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ketika pertanyaan ini dihadapkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mereka bertanya, apakah kau, wahai Abu Bakar, percaya dengan apa yang dikatakan oleh baginda Muhammad? Percaya dengan apa yang dikatakan Muhammad? Dia sampai ke langit ketujuh, ditempuh waktunya tidak sampai semalam penuh. Abu Bakar menjawab, apakah itu betul? Memang Muhammad yang menyampaikan? Iya. Maka apapun jika Muhammad yang mengatakan, mustahil bagi kita secara akal sehat. Apapun yang diberitakan, diucapkan oleh Muhammad, maka apapun itu, aku pasti percaya dengan apa yang diucapkan. Dan hari ini, melalui era digitalisasi saat ini, rasa-rasanya bisa mendekatkan pemahaman kita. Kita berada di daerah kita asahan, kita bisa bertatap muka mungkin dengan famili, dengan saudara, dengan sahabat-sahabat kita yang berada di luar negeri. Salah satu hujjah atau bantahan yang masih sampai sekarang mereka, orang-orang yang tidak senang kepada Islam, mengatakan peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang bohong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran yang kedua, bagaimana Allah memulai kisah baginda Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, dimulai dari masjid ke masjid. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salata fi masjidi afdalu min alfi salata fi ma siwa illal masjidil haram." Nabi katakan, siapa yang sholat di masjidku, Masjid Nabawi yang terletak di kota Madinah, sama halnya dia melaksanakan sholat 1000 rakaat. Wa sholata fi masjidil haram mi'ati alf. Sedangkan yang mengerjakan sholat sunnah khususnya di tempat atau di Masjidil Haram kota Makkah Al-Mukarramah, maka sama halnya dengan melaksanakan sholat sunnah 100.000 rakaat. Dan dalam hadis Abu Darda yang menurut syarat oleh Imam Muslim dikatakan sahih, sholata fi baitil muqaddis bi khamsi mi'atin sholah. Sholat di Masjid Al-Aqsa Palestina sama halnya kita melaksanakan sholat 500 rakaat. Artinya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya satu bangunan yang saat ini kita bangun dengan kekuatan kita, dengan kerjasama kita sesama masyarakat, membuat bangunan megah, mewah. Maka hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah, terkadang di satu sisi kita bangga dengan kekuatan, dengan kerjasama yang dibangun oleh masyarakat kita, membangun, memuliakan masjid Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu sisi, hadirin, pembangunan masjid-masjid yang mewah, megah, cantik dan indah, apakah kita juga harus bersedih karena terjadinya perpecahan dalam golongan masyarakat kita? Hadirin, hari ini banyak pembangunan-pembangunan masjid yang mewah, entah
di mana letak salah dalam pembangunan. Tapi secara hukum Islam, secara hukum syar'i, jika didapati dua masjid yang berdekatan, berseberangan, yang ketika satu masjid itu saja dikumpulkan masyarakat sekitar cukup untuk menampung seluruh masyarakat untuk melaksanakan ibadah sholat, maka salah satu masjid itu seharusnya dibongkar. Dan ini terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu salah seorang sahabat yang digolong pada orang-orang yang munafik membangun masjid yang dinamakan dengan Masjid Diror. Tujuan dibangun salah satunya adalah untuk bagaimana bisa membunuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini Rasulullah sudah tidak berada di tengah-tengah kehidupan kita. Pembangunan masjid yang terjadi saat ini tak sedikit yang membuat perpecahan antara kita sesama muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di mana tempat kita beribadah, di mana masjid kita yang kita bangun bersama seluruh lapisan masyarakat di sekitar kita, maka lebih baik dan lebih utama kita mengisi masjid kita sendiri. Bukan dipersalahkan dan bukan diharamkan untuk kita berjalan menuju masjid tetangga untuk sholat berjamaah di sana. Tapi ingat, hari ini kejadian yang nyata dan mungkin kita rasakan di sebagian tempat. Perpindahan seorang jamaah ke masjid yang lain, salah satunya dikarenakan faktor daripada rasa kecewa yang dialami. Oleh karena itu, jadikan masjid kita menjadi masjid yang teduh, menjadi masjid yang dapat mengayomi siapa saja, yang dapat mengayomi saudara-saudara kita seakidah dan saudara-saudara kita yang di luar dari akidah kita. Memang masjid adalah rumah kita, adalah tempat kita sebagai seorang muslim. Tapi tak ayal juga bagi mereka yang tak seakidah dengan kita, ketika mereka mungkin di suatu saat menumpang untuk membuang hajat mereka, maka tak layak rasanya dengan alasan bukan seakidah untuk tidak menerima mereka, memberikan mereka tempat untuk menyelesaikan hajatnya. Jadikan masjid ini sebagai tempat untuk kita mencari dan memperebutkan ibadah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan masjid yang kita bangun saat ini menjadi masjid, menjadi tempat untuk kita memperebutkan ketenaran, memperebutkan jabatan, dan memperebutkan kenikmatan dunia yang hanya sesaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan momentum kita yang tak sampai sebulan hitungannya, kita masuk ke awal Ramadan, melaksanakan kembali puasa Ramadan. Mari bersihkan hati kita, bersihkan jiwa raga kita, hilangkan prasangka-prasangka yang tidak baik, dan pada akhirnya bisa saling memaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah thumma salatu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqimis shalah.